Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat mempersiapkan ujian madrasah 2021. Dalam video ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk menyelenggarakan ujian madrasah tahun ini. Di mana tahun ini kita tidak menggunakan aplikasi ujian madrasah berbasis komputer dari pemerintah pusat, tapi ini tips ini untuk ujian madrasah bagi madrasah yang melaksanakan ujian madrasah menggunakan aplikasi e-learning madrasah. Di sini e-learning madrasah yang kami gunakan adalah versi 3 ya, di mana versi 3 ini perbedaannya untuk ujian madrasah ya, untuk ujian CBT adalah peserta didik itu tidak bisa melihat nilai setelah ujian selesai ya. Setelah selesai CBT itu tidak ditampilkan lagi nilai. Kalau pada versi 2 itu masih ditampilkan ya. Jadi kalau peserta didik setelah selesai ujian CBT selesai gitu ya, finish, maka langsung muncul nilainya. Nah, tapi di versi 3 ini itu tidak ditampilkan lagi gitu ya. Dan itu juga untuk menghapus bug ya, mungkin ada beredar isu kemarin ada siswa yang bisa bertindak curang dalam CBT. Nah, pada versi 3 ini insya Allah bug itu sudah dihilangkan. Nah, namun masih ada kekurangan di sini untuk CBT ya, ujian CBT. Meskipun setelah ujian CBT itu sudah selesai ya, nilai tidak tampil, tetapi peserta didik masih bisa melihat nilai itu pada menu tugas kelas. Ya, ada menu tugas kelas itu bisa dilihat nilai CBT yang sudah dikerjakan ya. Nah, maka di sini di tips ini juga saya akan memberikan tips bagaimana siswa juga tetap tidak bisa melihat nilai dari menu tugas kelas. Jadi selain setelah selesai CBT nilai tidak keluar dan di tugas kelas juga tidak muncul. Bagaimana? Simak tipsnya berikut ini. Pertama, di sini saya membuat sebuah akun proktor ya, akun proktor bukan guru ya. Jadi guru bisa login ke sini untuk mengumpulkan soal-soal dalam satu kelas. Di sini ya, di sini ada CBT. Jadi saya buatkan khusus untuk kelas-kelas CBT ya, kelas CBT kelas 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA dan seterusnya. Saya contohkan di sini kelas 10 IPA ya, untuk percontohan saja di sini untuk simulasi ujian madrasahnya. Anggap saja di sini kelas CBT ujian madrasah ya. Nah, di kelas ini saya buat ya deskripsinya ruang ujian online ya. Tahun pelajarannya pakai semester kemarin, ganjil dilanjutkan juga nggak masalah ya. Ini kami buat dari semester ganjil kemarin. Lalu pada kelas ini itu di data siswa tergabung di sini kita tidak menggabungkan siswa. Jadi biarkanlah kosong di sini. Kita jangan mengundang siswa ya. Ketika undang seperti ini kita tidak usah diundang. Jadi biar siswa tidak tergabung dalam kelas ini. Tujuannya apa? Yaitu tadi agar siswa tidak bisa melihat nilai di menu tugas kelas yang ada di pojok di atas ini ya. Seperti itu. Jadi ini kelas ini tidak terdeteksi oleh siswa ya. Lalu bagaimana siswa bisa mengerjakan CBT ya, ujian madrasah, kalau siswa tidak tergabung di dalam kelas ini? Siswa masih bisa ikut ya, bisa mengerjakan CBT dengan cara login CBT dengan menggunakan kode akses. Jadi saya langsung simulkan di sini. Saya sudah membuat contoh di sini. Jenisnya saya masukkan boleh ujian lainnya atau boleh pas ya, ujian madrasah. Nah, di sini ada kode aksesnya, token ya, ada token. Maka share token ini ke siswa ya, sesuai dengan kelasnya ya. Karena untuk 10 IPA, 10 IPA, 10 IPS, 10 IPS. Meskipun tidak tergabung di sini, nanti data bisa kita download dan sesuai dengan jurusannya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Baik, saya coba ini tokennya, kemudian saya buka tab baru di sini untuk di browser yang lain ya. Login CBT, saya masukkan kode aksesnya terlebih dahulu, kemudian oke. Ya, kita login CBT. Oke, berhasil. Ya. Nah, jadi di sini siswa langsung login CBT menggunakan token ya, token atau kode akses ujian. Kita tunggu loginnya. Nah, ini bisa ya. Nih, di sini kelas 10 IPA 1 CBT 10 IPA. Namun di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Sekali lagi, ini masih kosong di tab satunya.
ya. Kemudian kita lihat di sini apakah bisa mengerjakan. Ini masih 0 ya. Kita kerjakan, mulai ujian, lanjut mulai ujian. Oke. Oke, karena ini simulasi saya jawab asal aja ya. Asal aja. Oke. Oke. Kita jawab langsung. Oke. Kita simulasikan sampai selesai saja ya. Ya, selesai. Ya. Kita sebelum akhiri ya. Kita akhiri, kita perhatikan lagi di sini. Ya, di ujian madrasah ini kita refresh. Ya, ada satu siswa mengerjakan ya. Kita cek. Ya, ada satu siswa mengerjakan simulasi tadi. Perhatikan di sini, saya langsung di sini tidak ada siswa di kelas ya. Tidak ada siswa di kelas, tapi ada CBT. Pada CBT ada satu siswa mengerjakan. Oke, kita selesaikan. Oke. Terima kasih. Kita selesaikan, lihat. Nah, pada menu versi 3 nilai tidak muncul. Ya, jadi siswa peserta didik tidak tahu dia dapat berapa tadi ya. Tidak tahu, gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke dalam kelas. Nah, cuman di sini ketika kembali ke dalam kelas memang dia masuk ke kelas CBT 10 IPA. Ya. Dia memang masuk kelas CBT 10 IPA, tetapi di sini di tugas kelas kita lihat di sini kosong untuk CBT yang barusan kerjakan tadi untuk ujian madrasah tadi, karena nggak ada di kelasnya, ya kan? Kalau kita kembali ke forum madrasah, ya, kemudian kita cari lagi di kelas online, siswanya peserta didik nggak bisa lagi masuk ke kelas yang tadi. Ya, karena di sini tidak ada di dalam data ruang kelas peserta didik ini, kelas CBT tadi itu tidak ada di sini. Ya. Kita cari kelas CBT namanya ya, di sini nggak ada. Oke. Jadi itu tips untuk pelaksanaan ujian madrasah ya. Kalau kita back masih bisa nggak ya? Bisa ya. Oke, nggak bisa ya. Ya, ini masuk ke kelas 10 IPA tetapi tidak bisa melihat ya, karena ini dari menu CBT-nya tadi ya. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, untuk bagi madrasah yang ingin melaksanakan ujian madrasah di madrasah ya, lokasinya di madrasah ataupun peserta didiknya di rumah tetapi gunakan laptop, kita bisa men-setting agar menghindari kecurangan ya, untuk mengurangi ya, kalau menghindari lah ya, tidak ya, menghindari kecurangan. Kalaupun di rumah ini agak susah juga ya kita memantaunya. Kita bisa menggunakan browser untuk ujian ya, yaitu Safe Exam Browser. Kita bisa install Safe Exam Browser versi berapapun ya. Di sini saya coba untuk versi yang 2.4 kalau tidak salah ya. Oke, nah kita install terlebih dahulu Safe Exam Browser. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Nah, nanti kita copy ya. Kita copy untuk config-nya nanti itu langsung ke login CBT seperti ini ya. Biar langsung masuk ke login CBT ini. Di login CBT, nah ini linknya kita copy. Ya, nanti kita atur di save-nya ya. Oke, kita install seperti biasa, next saja, install ya. Ini yang kedua ya. Jadi ada 2 tips dari kami untuk pelaksanaan ujian madrasah.
agar lancar dan tenang ya. Oke, sudah finish ya. Kalau sudah finish, kita cari aplikasinya ya, save. Kita ke config dulu ya, ke config, save config ya. Oke, nah di config di sini kita pastekan ya, kita pastekan URL yang untuk siswa tadi ya, untuk siswa login CBT tadi ya, start URL-nya. Jadi kita paste di sini. Nah, administrator password ini bisa kita isi untuk keamanan, agar ketika membuat config, membuka config ini butuh password ya. Jadi apa namanya ya? Biar peserta didik tidak bisa membuka config ini dan mengetahui link untuk ujian ya. Tapi umumnya siswa sudah tahu sih ya. Tapi setidaknya kita bisa menggunakan ini untuk yang ujian di madrasah ya. Jadi sudah diaplikasikan pakai Save Exam Browser. Nah, browser yang lain hapus saja biar siswa nggak bisa pakai browser yang lain, gitu ya kan. Oke, kita atur passwordnya dengan password misalnya apa ya? Ini bulan Maret ya, 03/2021, udah aja ya, 03/2021. Oke. Kemudian quit atau unlock password sama ya, 03/2021, 03/2021. Oke, kita simpan save setting ini. Nah, selain kita save setting juga untuk biar di komputer lain itu nggak perlu masuk ke config lagi, kita save as, save setting ya. Untuk pengaturan pertama kita save. Nah, untuk pengaturan kedua untuk di komputer yang lain kita save as ya, save as seperti ini, save client setting kita save. Nah, kita replace saja yang lama. Oke ya. Nah, bisa juga kita simpan di tempat yang lain. Sebentar ya, saya save setting as lagi, saya simpan di tempat yang lain, di folder yang tadi misalnya ya, di folder saya yang di ada master ya, ini ya, yang bisa kita ganti misalnya namanya adalah ujian madrasah 2021. Oke, sudah, kita tutup. Oke, setelah kita tutup, lalu kita jalankan mana ini kok belum ketutup juga. Oke, lalu kita bisa jalankan Save Exam Browser, bisa dari save settingnya ini ya, dari sini. Ketika nanti untuk siswa, nah kita bisa share dua ini ya, aplikasinya untuk di laptop ataupun di komputer yang lain. Kita tinggal copy paste, install yang pertama dulu, Save Exam Browser installer, kemudian install settingnya, save settingnya ya di sini. Jadi nggak perlu lagi ke config tool untuk komputer kedua dan seterusnya ya. Nah, kita coba jalankan Save Exam Browser-nya. Lupa lagi ya, karena kalau pakai Save Exam Browser otomatis camcorder-nya juga tertutup. Oke, karena saya tidak bisa menggunakan aplikasi cam recorder ya untuk merekam aplikasi layar ketika menjalankan Save Exam Browser. Jadi saya videokan dari HP. Jadi tadi kita sudah selesai setting ya, menginstal Save Exam Browser, kemudian men-setting config-nya. Nah, lalu kita jalankan Save Exam Browser-nya dari sini ya. Nah, kita tunggu berjalan. Nah, muncul. Ini langsung muncul ya. Muncul link yang sudah diatur di config tadi, ya kan. Nah, nanti tinggal siswa masuk dengan NISN-nya, password ya, dan kode ujian atau tokennya di sini ya. Jadi ini untuk ujian madrasah, yang di madrasah itu aman ya, siswa tidak bisa melakukan hal lain, tidak bisa open new tab ya, tidak bisa open new tab. Jadi ya hanya bisa membuka halaman ini. Kemudian untuk quit ya, untuk keluar ini dari sini ya.
bisa klik. Nah, karena kita atur password tadi ya, ketika di config tadi kan kita atur passwordnya ya. Tadi bisa kita atur password yang berbeda ya, antara password config dan password quitnya ya, quit ya. Nah, jadi ini untuk keluar jadi harus memasukkan password ya gitu. Jadi kalau siswanya nggak tahu passwordnya ya nggak bisa keluar dari save exam ini ya. Atau ketika dia mau keluar, dia mau ganti dengan browser yang lain nggak bisa karena dia nggak tahu passwordnya. Begitu kira-kira ya. Kalau pakai silang dari sini sama juga ya. Silang dari pojok sini juga harus pakai password ya. Ya, jadi kalau pencet silang atas sini juga nggak bisa. Nah, jadi itu ya untuk tips melaksanakan ujian madrasah baik di madrasah ataupun yang ada di rumah. Kita kan untuk siswa di rumah, yang siswa di rumah mungkin bisa dikomunikasikan dengan video call ya, kamera agar untuk sebagai pengawas ya, mengawas mereka dalam ujian di rumah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Klik like dan subscribe, share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.